Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Dan kita lanjutkan kajian kita membahas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Masih berkaitan sikap manusia terhadap dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis yang itu membahas tentang nama-nama dan sifat Allah. Ada manusia yang membawa setiap nama dan sifat Allah dari Al-Quran sesuai yang layak bagi Allah, sesuai dengan penunjukan ayat-ayat tersebut, tanpa mengotak-atiknya, tanpa membagaimanakannya. Kalau ada firman Allah yang bunyinya yadullah, tangan Allah, wajhullah, wajah Allah, maka mereka membiarkan sebagaimana zahirnya, tanpa menyerupakan, tanpa memalingkan. Kenapa? Karena ini adalah konsekuensi dari teks nas Al-Quran atau hadis. Inilah akidah yang selamat, akidah para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan generasi yang mengikuti mereka. Wa qad ajma'u ala dzalika kama naqala Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar telah menukil ijma', kesepakatan para ulama tentang hal tersebut, yakni ahlu sunnah mujmi'una ala al-iqrari bis sifatil waridati kulliha fil Qur'an was sunnah. Ahlu sunnah wal jamaah sepakat ikrar, menetapkan seluruh sifat-sifat Allah yang datang seluruhnya di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah, wal imani bih, dan mengimaninya, wa hamliha alal haqiqah, dan membawanya sesuai dengan hakikat, la alal majas, tidak sesuai dengan majas. Illa annahum la yukayyifuna syai'an min dzalik. Hanya saja mereka tidak membagaimanakan sesuatu dari sifat-sifat Allah. Tidak menanyakan bagaimana tangan Allah, bagaimana wajah Allah, bagaimana kaki Allah. Wala yahudduna fihi sifatan mahsuran, dan mereka tidak membatasi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, apakah dengan bilangan ataukah dengan hakikat. Wa qala al-Qadi Abu Ya'la fi kitab Ibtalut Ta'wil la yajuzu raddu hadhil akhbar. Kata Qadi Abu Ya'la, tidak boleh membatalkan kabar-kabar yang datang tentang sifat-sifat Allah, wala tasyaghulu bi ta'wiliha. Tidak boleh juga menyibukkan diri untuk takwil. Takwil yang dimaksud di sini adalah tahrif, memalingkan. Nah, kalau Allah bercerita tentang istiwa, maka kita tidak boleh memalingkan kepada makna yang lain. Wal wajibu hamluha ala zahiriha, maka kewajiban kita adalah membawanya kepada zahir nas, teks nas, karena itulah yang diinginkan oleh Allah. Wa annaha sifatullahi la tushbihu sifati sairi al-mausufina biha minal makhluk. Karena itu adalah sifat Allah yang tidak boleh diserupakan dengan sifat-sifat makhluknya. Wala yu'taqadu tashbihu fiha, dan tidak boleh diyakini adanya tasbih, penyerupaan, kesamaan dengan makhluknya. Hal itu sebagaimana yang diriwayatkan dari Imam Ahmad dan imam-imam yang lainnya, bahwa mereka menetapkan tanpa menyerupakan dan tanpa memalingkan maknanya. Ini akidah yang selamat. Kenapa? Karena dari dua sisi.
Sisi yang pertama annahu tatbiqun tamul lima dalla alaihi alkitab was sunnah min wujuhi akhdhi bima jaa fihima. Karena ini adalah penerapan yang sempurna terhadap dalil yang datang dari Al-Qur'an dan sunnah. Berupa wajibnya mengambil apa yang datang dari Al-Qur'an, baik itu berupa nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang kedua, kita ketahui bahwa kebenaran itu, Pak, terkadang ada pada mazhab salaf, terkadang pula ada pada mazhab khalaf. Kalau kita katakan bahwa kebenaran itu mutlak ada di tangan orang-orang belakangan ini, maka mengharuskan bahwa apa yang ada pada generasi terdahulu itu adalah kebatilan. Maka ini suatu hal yang batil. Karena enggak mungkin para sahabat, tabi'in dan seterusnya menyampaikan kebatilan atau sepakat di atas kebatilan. Ini kelompok yang pertama. Al-qismu tsani, kelompok yang kedua, man ja'alu dhahiral mutabadira minan nususi sifati ma'nan batilan la yaliku billah wa huwa tasbih. Yaitu mereka yang menjadikan zahir nas sifat yang terbetik di pikiran mereka arahkan kepada makna yang batil, tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, wa huwa tasbih. Mereka menganggap bahwa sifat Allah itu serupa, sama dengan sifat makhluk. Dalil mereka adalah kata mereka enggak mungkin Allah mengkhitab kita dengan sesuatu yang itu pasti sesuatu tersebut bisa kita bayangkan, bisa kita indrakan. Maka ini adalah kebatilan. Sehingga kalau Allah berfirman tentang tangan, mereka samakan dengan tangan makhluk. Kalau Allah berbicara tentang kaki atau wajah, mereka samakan dengan wajah makhluk. Wa abaqau dilalataha ala dzalik wa haula'il musyabbihah. Mereka ini adalah musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sesuatu yang tinggi disamakan, diserupakan dengan yang rendah, maka menjadikan yang tinggi itu menjadi rendah. Kalau kita menyamakan bahwa presiden kita sama wajahnya dengan tukang parkir yang ada di BC, maka ini merendahkan, menurunkan martabat presiden kita. Ini tidak boleh. Apalagi menyamakan zat yang maha tinggi dengan makhluk yang begitu kecil, begitu rendah kedudukannya. Maka ini jinayatun, kejahatan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa madhhabuhum batilun muharramun min iddati aujuhin. Mazhab mereka batil, haram dari berbagai sisi. Al-awwal annahu jinayatun 'alan nususi wa ta'tilun laha 'anil muradi biha. Dan ini merupakan kejahatan terhadap nas. Dan sekaligus ta'til, yaitu menghilangkan apa yang Allah inginkan. Bagaimana mungkin Allah menginginkan sesuatu yang tasbih, yang serupa gitu, sementara Dia berfirman laisa kamislihi. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Sisi yang kedua, annal aqla dalla ala mubayanatil khaliqi lil makhluk fi dzati was sifati. Akal telah menunjukkan bahwa khaliq dengan makhluk itu berbeda. Berbeda dari sisi zat dan berbeda dari sisi sifat. Fa kaifa yuhkamu bidalalatin nusus ala tasyabuhi bainahuma? Bagaimana mungkin dihukumi adanya tasbih
dengan penunjukan nas atas keserupaan di antara keduanya. Sementara akal saja sudah Sudah membedakan. Bagaimana mungkin nas menyamakan? Ini sesuatu yang tidak bisa diterima. Karena kaidah ahlu sunnah Taqdimul naklu alal aqli, mengedepankan dalil atas akal. As-salisu, yang ketiga, anna hadzal mafhum alladzi fahimahu al-musyabbihu minan nusus mukhalifun lima fahimahu salaf. Pemahaman yang dipahami oleh orang musyabbiha dari nas-nas ayat tadi itu menyelisihi pemahaman salafus saleh, orang-orang terdahulu dari kalangan sahabat tabi'in. Maka ini menjadi menjadi batil. Karena mereka adalah kurun mufaddalah, generasi yang terbaik, yang Rasulullah mengatakan bahwa khairul qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, dan seterusnya. Fa in qala al musyabbihu ana la aqilu min nuzulillahi wadihi illa mislama lil makhluqi min dzalik. Kalau musyabbiha berkata, aku tidak bisa memahami tentang turunnya Allah, tangan Allah, kecuali seperti apa yang dilakukan oleh makhluk. Makhluk itu kan turun dari atas ke bawah kan. Tangan makhluk itu seperti ini. Ada jari jemarinya, ada ruasnya dan yang lainnya. Wallahu ta'ala lam yukhatibana illa bima na'rifuhu wa naqiluhu. Sementara Allah tidaklah mengkhitab kita kecuali apa yang kita pahami, apa yang kita bisa ketahui. Maka penulis akan menjawab syubhat ini dengan 3 sisi. Sisi yang pertama, annalladzi khatabana bidzalik huwallazi qala an nafsi. Yang berkata tentang tangan, wajah, kaki dan yang lainnya, dia juga yang berkata tentang laisa kamislihi syai'un, tidak ada yang serupa dengannya sesuatu pun. Wa naha ibadahu ayyadribu lahul amsal, dan Allah melarang hambanya memperumpamakan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Au ayyaj'alahu lahu andada, atau menjadikan tandingan bagi Allah. Maka ini dilarang oleh Allah. Bagaimana mungkin diserupakan? Dia sendiri yang melarang. Kalau gitu, Al-Quran berisikan hal yang kontradiksi, bertentangan. Fala tadribu lillahil amsal innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamu. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Wa kalamuhu ta'ala kulluha haqqun yusaddiqu ba'duha ba'dan wa la yatanaqadu. Firman Allah itu seluruhnya benar. Tidak ada yang saling kontradiksi, keseluruhnya saling membenarkan satu sama lain. Yang ada kontradiksi itu dari pemahaman ulama semata. Saniha, sisi yang kedua, ayyuqala lahu alasta ta'qilu lillahi dzatan. Apa engkau meyakini bahwa Allah memiliki zat yang tidak serupa dengan zat makhluk? Maka pasti mereka akan menjawab iya. Allah punya zat. Manusia juga punya zat. Fal ta'qil lahu sifatin la tushbihu sifat. Maka hendaklah juga engkau memahaminya bahwa dia memiliki sifat yang tidak sama dengan sifat makhluknya. Karena zatnya saja berbeda, maka mengharuskan sifatnya juga berbeda. Fa innal qawla fi sifati kal qawli fi dzat. Karena berbicara tentang zat, tentang sifat itu sama halnya berbicara dengan sifat. Karena sifat itu bagian dari zat yang tidak bisa terpisahkan. Paham? Jadi sifat itu adalah
kandungan atau bagian dari zat tersebut. Kalau zatnya berbeda, otomatis sifatnya juga berbeda. Botol gelas air minum ini memiliki sifat, dan ini pot bunga ini memiliki sifat juga. Karena zatnya berbeda, maka mengharuskan berbeda pula sifatnya. Gak mungkin saya menyamakan bahwa gelas air minum ini sama dengan pot bunga ini. Gak mungkin. Karena apa? Karena zatnya berbeda. Apalagi saya mengatakan gelas air ini sama dengan buku ini. Ini sesuatu lagi yang sangat jauh dari kesamaan. Salis, bantahan yang ketiga, ayyuqala alasta tusyahidu fil makhluk ma yattafiqu fil asma wa yakhtalifu fil haqiqah wal kaifiyah. Bukankah engkau memahami dan menyaksikan secara kasat mata makhluk-makhluk saja ada yang namanya sama tapi berbeda orangnya, berbeda hakikat dan kaifiyatnya. Ada sama-sama balik papan, ternyata hakikatnya berbeda. Satu kota, ada yang papan dibalik. Nama berbeda. Ada dua orang namanya sama, Muhammad, tapi orangnya berbeda. Bagaimana mungkin disamakan sesuatu hal yang berbeda hakikat dan kaifiyatnya? Fasayaqulu bala, maka dia akan berkata iya. Pada makhluk saja ada yang namanya sama, tapi hakikatnya berbeda. Fayuqalu lahu idza aqalta tabayuna bainal makhluk fi hadza falimadza la ta'qilu bainal khaliq wal makhluk. Apabila engkau memahami perbedaan ini, maka kenapa tidak bisa memahami antara perbedaan khaliq, yaitu Allah, dan makhluk, yaitu manusia? Ma'anna tabayu bainal khaliqi wal makhluk adhar. Bersamaan itu perbedaan antara keduanya ini sangat jelas sekali. Bali tamasulu mutasahilun bainal khaliqi wal makhluk. Bahkan kesamaan antara keduanya ini mustahil terjadi. Kalau sekiranya ada muncul ada yang bisikin kita, Pak, apakah Allah mampu menciptakan Allah juga? Apakah dia kan maha kuat, maha mampu, apakah dia mampu menciptakan hal yang sama dengannya? Maka ini pertanyaan yang menjebak. Pertanyaannya salah. Karena kalau dia menciptakan sesuatu yang sama dengannya, maka bukan lagi khaliq, tapi makhluk. Bukankah sesuatu yang diciptakan itu makhluk, yang menciptakan itu khaliq? Bagaimana mungkin yang diciptakan ini menjadi khaliq? Bagaimana mungkin Isa yang diciptakan dijadikan khaliq? Ini sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal. Karena pada diri sesuatu zat itu imma dia khaliq atau dia makhluk. Gak mungkin dalam satu benda dia juga khaliq, dia juga makhluk. Kemudian kelompok yang ketiga, man ja'alul ma'nal mutabadira minan nususi sifati ma'nan batil la yaliku billahi wa huwa tashbih thumma innahum min ajli dhalika ankaru ma dallat alaihim minal ma'nal laik billah wa hum ahlu ta'til. Jadi ahlu ta'til itu orang yang mengatakan bahwa Allah tidak punya nama, tidak punya sifat, atau mereka meyakini tapi memalingkan makna yang diinginkan oleh Allah. Ini namanya apa? Ahlu ta'til. Mulanya muncul ahlu ta'til ini karena apa? Karena menyerupakan Allah dengan makhluknya terlebih dahulu. Contoh, tak kala disodorkan kepada mereka
tentang tabarakalladzi biyadihil mulk, maha suci yang di tangannya lah seluruh kerajaan, maka mereka mengatakan enggak, Allah enggak punya tangan. Karena kalau punya tangan, Allah serupa dengan makhluknya. Paham? Langkah pertamanya ahlu ta'til adalah tasbih, menyerupakan dulu. Kemudian baru apa? Meniadakan. Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Enggak mungkin Allah beristiwa. Kalau Allah nanti beristiwa sama dong dengan raja. Yang duduk di atas singgasananya. Maka enggak. Bukan istiwa itu kekuatan. Jadi mereka semuanya berawal dari apa? Dari tasbih, menyerupakan dulu Allah dengan makhluknya, baru mereka tiadakan sifat-sifat tersebut. Inilah yang banyak di Indonesia, Asy'ariyah, Kullabiyah, Maturidiyah. Ini mereka apa? Yang mentakwil atau mentahrif seluruh sifat-sifat Allah yang tidak mereka yakini dengan akal mereka. Karena mereka menetapkan hanya 20 atau 7 sifat yang biasa disenandungkan di sekolah-sekolah itu, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis. Mereka tidak terima sifat rahmah, sifat ghadab, sifat-sifat yang lain. Sawa'un kana ta'tiluhum aman fil asma'i was sifati aw khassan fihima aw fi ahadihima. Jadi apakah mereka mentaktil, meniadakan seluruh nama dan sifat Allah? Ini adalah kelompok Jahmiyah. Atau yang menafikan sifat saja tapi menetapkan nama, ini adalah Mu'tazilah. Atau yang menetapkan nama dan sebagian sifat, ini adalah Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah. Mereka menetapkan sebagian sifat dan menafikan sebagiannya. Wattarabu fi ta'yiniha ittiraban katsira, dan mereka goncang dalam menentukan hal ini dengan kegoncangan yang banyak sekali. Wasammau dzalika ta'wilan wa huwa fil haqiqati tahrifan. Mereka menganggap hal itu adalah takwil. Jadi kalau Bapak nanti lihat YouTube gitu, kalau ada ustadz yang membahas, oh ini takwilnya itu seperti ini, maka takwil yang dimaksud di situ adalah tahrif, yaitu apa? Memalingkan makna yang sebenarnya kepada makna yang sesuai dengan akidahnya. Paham? Mereka tidak mau menerima karena tidak sesuai dengan akidahnya. Yang sesuai akidahnya hanya 7 atau 20 saja. Selebihnya mereka semua tiadakan. Dan mereka mengatakan takwil. Takwil ini adalah kata yang masih mustarok, bisa digunakan untuk yang hak, bisa digunakan untuk yang batil. Seperti Rasulullah mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma alimhu ta'wil, ya Allah ajarkan Ibnu Abbas ini takwil. Takwil yang dimaksud di situ adalah tafsir, bukan tahrif. Jadi ahlu ta'til ini semuanya itu memiliki sisi kesamaan dengan apa? Dengan falasifah atau filsafat. Istilahnya kalau mau ditarik garis benang merahnya, semuanya mereka apa? Ada sumber pengambilannya itu dari apa? Dari filsafat. Karena orang-orang filsafat sangat mendewakan akal, maka kelompok ta'til ini juga mendewakan akal. Sehingga mereka mengatakan bahwa landasan utama kami adalah akal. Karena akal merupakan dalil yang konkret, dalil yang qat'i, pasti. Adapun dalil Al-Quran, hadis ini adalah masih meragukan.
Sehingga pembahasan-pembahasan akidah mereka semuanya mabniun alal aqli, dibangun di atas akal. Wa madhabuhum batilun min wujuh. Pendapat mereka itu batil dari berbagai sisi. Sisi yang pertama, annahu jinayatun 'alan nusus haitsu ja'alaha dalatan 'ala ma'nan batilin ghairi laikin billah wala muradilahu. Mereka menjadikan nas-nas sifat tersebut makna yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala dan tidak Allah inginkan. Yang kedua adalah annahu sarful kalamillahi ta'ala wa kalami rasul an dhahirihi. Ini adalah bentuk pemalingan firman Allah dan hadis Rasulullah dari zahirnya. Wallahu ta'ala khotabana an-nas bilisanin arabiyyin mubin liyaqilul kalam wa yafhamuhu ala ma yaqtadihi hadhihi lisanul arabi. Jadi Allah dan Rasulnya mengkhitab kita dengan bahasa Arab agar kita bisa memahaminya sesuai dengan lisanul Arab. Wan nabiyyu kadzalik, demikian juga Nabi menyampaikan kita dengan berbahasa Arab sementara dipahami lain oleh mereka, maka ini adalah penyimpangan. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.